حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى ونعم خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك ingkang sampun hadir sepindah wonten Yai Mustafa Al-Maduri. Nomor 2 ada Yai Nur Fahim Fahman Nabiyyin dari Mojokerto. Nomor 3 ada Kiai Haji Anang Asy'ari dari Surabaya. Yang keempat ada Kiai Haji Samsul Mu'afi dari Gresik. Dan seluruh para ikhwan akhwat yang sudah hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam rangka kegiatan manaqib. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, para hadirin sekalian, sebelum kita sama-sama melaksanakan hikmah al-maliyah dan hikmah ilmiah, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan manaqib pagi hari ini. Yang pertama, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kegiatan manaqib ini selalu diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين. اللهم صل وسلم على
Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wabarakatuh. Ilah Rati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qaribin wa syuhada'i wa shalihin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa man tanasala bainahuma ila yaumiddin. Qul sa'unillahi lahum al-Fatihah. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari kitab Uqudul Alifi Manaqibil Jaili dan kitab Tabrikhul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajah Bapak Ki Haji Samsul Muafi MHI beserta keluarga besarnya, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, serta rasa wabil khusus di hadapan guru mursyid kita murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghassafullah Masul Qaddasallahu sirrat. Semoga abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah roh kita marifatullah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta keluarga kita, beserta keluarga putra-putri Abah dan keluarga kita semuanya. Almarhum, almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga, kanan kiri kita yang telah pulang ke rahmatullah, yang telah bersama Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir beserta keluarga semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya berlimpah-limpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah. Anak turun kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita bersama anak turun tercatat dimampukan, dipisahkan bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, makal Madinah, termasuk murid-murid apa yang selalu bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah ridho mengabulkan segala hajat kita baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, di antaranya di sini ada Kiai Mustafa Al-Maduri dari Madura, Kiai Anang As'ari dari Surabaya, dan Kiai Samsul Mu'afi dari Gresik sekaligus pemangku manakib pada minggu pagi ini. Yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ustadz, para ikhwan wal akhwat, ibu bapak semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita telah dipilih, ditakdirkan Allah, dimasukkan tempat yang suci untuk riyadhah, melatih jiwa kita suci untuk menuju jalan tempat-tempat yang suci bersama guru yang suci, bersama yang maha suci. La ilaha illallah. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, hari ini saya mengumumkan terlebih dahulu, yaitu bahwa manakib Jawa Timur setiap 2 bulan sekali akan jatuh bertempat di Mojokerto, wilayah mana tuh? Wilayah Al-Ngidul, wilayah selatan, daerah Ngasteni, Bangsal, Mojokerto. Kalau dekat dengan SPN, Sekolah Kepolisian Negara, SPN, tapi posisinya agak ngetan gede, enten peken, pasar. Bu nopo cirinya pasar Ngasteni niku mlebet. Oke, pasar apa?
Sawahan. Nggih. Sawahan. Pokoknya ini lah enten pasar niku. Niku belok nek saking etan niku mangke belok ngiri. Nek saking kilen belok nganan. Nek paling gampil malih kok dadi bingung fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika tidak paham. Artinya tanya dulu di situ nanti. Pundi ngastemi niku. Sak manten semerap ngastemi diarahkan tiang sing paham. Tiang beriku orang yang sudah di tempat ngastemi situ. Jangan tanya sama orang Gresik nggak tahu. Ke Samsul ditanya pun di ngastemi. Gitu lah tole kecuali kalau ke Samsul pernah ke ngastemi. Jenengan tanya bisa tahu karena sudah sering ke sana. Kedua tanya lagi yang lebih spesifik lebih mengerucut. Pudin daleme Bu Nyai Haja Sulami Sugiya, Bu Haji Sulami Sugiya. Nah, ngono. Pasti akan niku daleme. Bertanya itu jauh lebih selamat dibandingkan meraba-raba justru tidak selamat. Mana taek lantung sama jenang. Padha soklate. Nek gak ditakokno fatal. Waktu diincipi, waduh, kok sepet-sepet gak enak. Napa niku telek lantung. Begitu juga zikir. Zikir niku umum. Subhanallah nggih zikir, mboten salah. Sinten sing ngomong ngarani subhanallah salah. Ngucap alhamdulillah 33 nggih mboten salah. Sinten sing ngarani salah? Allahu Akbar nggih 33 sak mboten salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mek ngantuk-ngantuk. Mboten salah. Maca Quran nggih mboten salah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiban khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbathah ila akhir ayat misalnya. Apa salah? Mboten. Niki tasik babakan wilayah informasi terkait dengan manakib Jawa Timur. Insya Allah tanggal 31 Juli Minggu pagi jam 09.00 WIB. WIB. Nah, WIB itu bingung. WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Minggu pagi. Insya Allah kulo dibisi dikasih rahasia dibukti apa kali Bu Haji bah insya Allah kulo damel asahan kotak niku 1000 kotak maksudnya kotak amal boten kotak nasi damel sarapan tadi 1000 Insya Allah yang hadir niku lebih banyak. Rantan beliaunya juga ada majelis ibu-ibu. Tadi beliaunya itu punya majelis 2. Enten majelis rondo teles, ono majelis rondo garing. Jadi takoni, sampeyan milih sing endi? Nek teles iku mantun siram. Terlalu. Kata Kiai Mustafa, tidak ada janda, semuanya bidadari surga. La ilaha. Justru kesini itu tandanya muda dan cantik. Lho kok iso ngono? Coba tuwek gak iso mrene. Berhubung masih muda, cari bangsa datang ke sini, tandanya bisa jalan. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Yang kedua cantik. Kenapa cantik? Karena atus. Pupuran. Coba mrene kerukuyup.
Gak mungkin. Kabeh nang kene kepin ketok ayu ketok ganteng. Kejaba sing gak di banyu. Raut tok. Tapi mboten enten kados ayu-ayu kabeh. Bidadari alhamdulillah. Dados saya berharap ikhwan wal akhwat dari Sampang, Gresik, Surabaya, Malang, karena ini lokalan ya khusus di sini aja. Kita umumkan yang di sini. Itu ayo kita merasa memiliki guru mursyid. Kalau kita nggak merasa memiliki guru mursyid abaos, kita nggak akan jadi pengamal amaliyah. Kita nggak akan jadi orang yang mencintai guru selama kita tidak beramaliyah. Tanda kula panjenengan ngamalaken amaliyah, zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kali zikir khafi. Itu tandanya kita merasa memiliki guru. Merasa memiliki guru siapa? Aba Aus. Supaya guru pembimbing ruh kita nanti bisa wusul ke Allah. Bahkan bukan besok, hari ini kita harus bersama Allah. Jangan mengatakan husnul khotimah itu besok. Hari ini kita duduk di sini, ini tempat husnul khotimah. La ilaha illallah. Yang ketiga khotaman. Khotaman ini guru mursyid pas sudah pakai pakem. Zamannya Aba Anom, amaliyahnya itu hari Senin sore habis asar. Kalau di wilayahnya di apa itu setiap maghrib mesti khotaman. Sampai isya juga khotaman. Baru kalau dulu kan kita sebelum masih gesangnya Aba Anom ikutnya di Benteng. Benteng nomor 5. Wakil talkinnya Ustadz Ali. Itu ribuan orangnya kalau manakib niku. Cuman di situ amaliyahnya cuman Kamis sama Minggu. Nah sekarang sama Aba ditekankan lagi kembali ke zamannya Aba Anom. Semuanya informasinya hebatnya apa? Karena ada HP, ada WhatsApp, WA niku. Informasi. Jadi amaliyah kita khotaman itu habis asar setelah hari Senin, maghrib, isya. Keranten di malam tanggal yang terakhir, tanggal 21 Hijriah, itu sama apa? Kita disunahkan sholat syukur Lailatul Qadar. Maka dengan bijaknya guru mursyid yang khotamannya isya dipindah ke asar. Itu amaliyah mursyid. Kalau itu gak kita amalkan, belum bisa kita dikatakan murid. Selama amal itu gak jalan, belum dikatakan murid. Yang terakhir manakib. Selama kita tidak ada udzur syar'i, wajib hukumnya seorang murid kalau ingin dikatakan seorang murid yang mahabbah ke guru, manakib. Dimanapun kita berada, ada kesempatan hadir. Selama tidak ada udzur syar'i. Gara-gara tukaran dengan bojone, ayo manakib, malas. Gara-gara tukaran dengan bojone, malas manakib. Nah ini kenapa Kiai Mustafa bisa datang ke sini? Karena belajar beliau ingin dikatakan diakui murid sama Aba Aus. Kadang-kadang orang manakibi kok bahasa Indonesia. Memang ini kebijakan guru mursyid. Contoh, Kiai Mustafa, Kiai Samsul biasanya maos kitab niku syarahnya kitab Miftahus Sudur. Sarahnya kitab Miftahus Sudur itu karangannya Dr. Kiai Haji Suhudul Anwar, rektornya STID. Siapa Dr. Suhudul Anwar? Putranya Abah. Itu pengarang kitabnya sak menten. Tebele itu gondol. Boten breok. Paham gondol kali breok, Bu? Nek breok niku akeh rambute, nek gondol boten enten rambute kano harokate.
putrane Abah niki Dr. Syuhudul Anwar ngarang kitab Abah Anom niku kitab Miftahus Sudur. Nggih wekdal niku Abah Anom ngarangi damel kitab gondol. Mboten enten sakali. Kali Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, beliau Abu Bakar Aceh ini seorang tokoh Muhammadiyah, guru tasawuf tasawuf dari Muhammadiyah. Akhirnya kepanggil Abah Anom, beliau mendapatkan tanaman zikir, langsung beliau mengatakan disitulah saya tidak ada apa-apanya. Baru saya ketemu Abah Anom, saya mulai hidup saya merasa punya Allah. Dari situlah Profesor Abu Bakar Aceh, seorang ulama dari Muhammadiyah, meminta izin sama Abah Anom supaya bisa menerjemahkan kitab Miftahus Sudur. Asal usul kitab Miftahus Sudur niku alit tapi gondol. Nah, diterjemahkan kali ke Abu Bakar Aceh. Kemudian dengan berturutnya waktu sampai kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir itu diterjemahkan sama Al-Mafrullah Kiai Haji Zazan Bashul Ashab dari Pesantren Aziziyah Sukabumi, wakil talkinnya zamannya Abah Anom. Manakibnya seperti ini manakibnya. Selama ini tiang kan mboten bacaan Quran kok mboten Arab kok mantep kata nggih. Jangan dikira itu, banyak orang-orang kiai besar di situ di Suryalaya niku cuman apa? Karena kebijakan yang bursu mursyid diambillah kebijakan. Dan ini sponsor. Niki kitab sarahnya Miftahus Sudur yang dikarang sama putranya Abah Ahos, Dr. Syuhudul Anwar, diterjemahkan sama Kiai Aang Rahmat saking Bandung, diterjemahkan lho sak menten. Niki cuman bab nopo? La ilaha sama zikir khobab zikir mawon. Sak menten. Nah enten tiang wicanten, alame la ilaha illallah. Iya, arep apa maneh? Niki lho. Bahkan pangersa Abah Aos itu mengarang kitab namanya Fadhailus Syuhur, itu pun nggih gondol. Mboten breok. Kitab Abah, justru Abah itu pengarang kitab. Mulai Lautan Tanpa Tepi. Menjawab 165 pertanyaan. Macam-macam kitab di Abah itu. Ada yang secara tulisan Indonesia dibukukan, ada yang secara kitab. Dan ini subhanallah hanya la ilaha illallah bisa diterjemahkan. Niku kitab gondol diterjemahkan terus kata niki. Kula wegah maca. Mangkane wau khidmatul khadris gak maca-maca ngeluh. Kesuwen. Delek simple mawon. Kula ngomong putih mboten saged ribet. Justru kadang kula maca niku bingung. Saya tak basa opo iki kok. Sing temu waca atos kula ngalami khutbah niku nyoba ndamel tulisan teks judule. Waktu ngeten iki bingung. Mboten nyambung. Lah repot akhirnya wis dikir khofiyah. Tapi karena mriki enten kiai, enten Kiai Samsul Maaf karena bidange, iki kersane beliau mawon sing maca. Kula nderek ngrungokno mawon. Niki konteks. Dados kita jangan mengatakan la ilaha illallah itu alamat ngene tok. Iya memang itu aja la ilaha guru mursyid kasih alat gampang. Enten tiang kepen mlebu swarga ngucap maca Quran terus, napa salah? Mboten monggo. Tapi harus ingat, maca Quran niku mboten padha maca koran. Asal maca kudu paham makhrajul hurufe kudu bener. Panjang pendeke kudu dibenerno. Terus wonten tajwite. Nek asal maca kata tunggale. Ayo, kinten-kinten maca Quran niku gampang napa angel? Angel, gampang, sing istiqomah. Justru kula panjenengan niki dia ajar dari sing gampang-gampang mawon. Ya apa carane urip enak? Gini ku terus apa-apa
saya ingin kawin, nikah, zikir yang banyak. Pak, utang banyak, zikir yang banyak. Kalau ingin kaya, datang ke sini. Kalau nggak mau kaya, pergi ke sana. Artinya kita normal. Kepin dawa umur bin ahli ibadah. Kemudian sebelum kula siyen iki cerita mawon. Kula siyen niku sakderenge paham thariqah, pengamal. Kula ben mantun maghrib niku mesti maos Yasin, Ar-Rahman, Waqiah. Keranten kula kantuk ijazah saking guru kula. Mas, terus si guru kula. Yai kula matur, nek kepingin uripmu enak, Nak, besok amalno iki Yasin, Ar-Rahman, Waqiah ben mari maghrib ambek subuh. Kuwi kula amalaken. Kula amalaken. Mantun ngoten kepanggih kanca malih diajak ngaji jeroan. Kepanggih terus kantuk amalan kulhu sungsang. Kulhu sungsang, boten kulhu wallahu ahad. Macane saking mburi diwaca mengarep. Kali boten ambekan ping 13. Kok tanglet napa fadile gawe nyantet. Kulhu sungsang niku tujuane temen napa nyantet. Kula terus kantuk ijazah saking Mbah Hamid Pasuruan. Ya kula amalaken. Kula coba-coba enten tuwe tiyang gak ada damel. Kepengin buktekno temen gak ini? Niku mateni niku desel dipateni. Bakana ufuk ukal. Ambek gak ambekan ping 13. Dirapel. Poso 3 dina, Selasa, Rebo, Kamis. Kamis sing ngebleng, gale turu. Melampah supaya gak ngantuk. Tendal kados ngawang. Yo. Kepingin sakti masalahnya. Pun belajar malih Antakusuma gawe raja-rajaan. Damel Antakusuma. Kantuk malih ijazah saking Mbah Raden Ali Ngelom, Fatihah. Bacaane ben sembayang ping 7. Setiap sembayang. Terus kula niku jaman siyen tasik nom-noman kados uga kula ngaten. Maghrib ketemu isang ya napa? Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Kulhu sungsang. Fatihah, doa nur buat. Allahumma bi sultanil azim wa dzil manil qajim. Macem-macem niku ping diwaca ping 7. Akhire ketemu Isya, dadi tiap-tiap delok kene nggih bangga. Wah, hebat dadi wali aku. Karena kesuwen. Ya napa mboten suwe wong amalane akeh. Begitu kepanggih Abah Anom. Wakdal niku tasik gesang Abah Anom. Enten wakil talkin Abah Anom Al-Mahfurlah Kiai Haji Mastur Somad Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo. Al-Khaziniyah nggih, ya Mustafa. Beliaunya wakil tanya Abah Anom mriku mengatakan, kita belajar zikir ini semata-mata mengharap ridho Allah. Tujuan kita ngucap la ilaha illallah supaya kita itu bisa kenal Allah. Jangan dicangkur pautkan dengan apapun. Urusan dunia macam hilangkan itu. Tujuan kita cuma satu, Allah ilahi antam. Baru disitulah kalau mengatakan ini ajaran bener. Selama niki kula mondok mulai tenggone Yai Muhaimin Suko Sirodinawan Mojokerto pindah ten Yai Suhud Ngares Nur Huda pindah tenggone Sabilul Muttaqin Rodotul Muttaqin Ngares pindah pondoknya Rodul Atfal Kiai Muslim Berat Kulon. Ternyata semuanya tujuan amal yang macam-macam tujuan balik nang donya. Kula nolak waktu niku Mas tasik 6 niku nolak. Kalau mikir ngeten, aku nek ngamal iki kok tujuane nang nggone donya terus. Kapan nang pangerane niku? Ketika kalau kepanggih niku wau, Yai Mastur Somad Al-Mahfur wakil tanya Abah Anom mengatakan, jangan disambungkan dengan urusan dunia. Sampingkan itu. Semata-mata tujuan bagaimana kita bisa ruh kita kenal Allah. Baru kula benar ini. Makanya dulu amalia itu mboten kula buak, Bu. Kula lebetaken ten amalia la ilaha illallah. Saniki kula merasa satu titik guru kula Abah Aos. Munggah malih Abah Anom. Minggah malih Abah Sepuh. Minggah mal terus sampai Syekh Abdul Qadir.
Sampai malih munggah tenggone Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, munggah malih ten Rasulullah, minggah malih ten malaikat Jibril, minggah malih ten Allah Subhanahu wa taala. Kula kepingin merasa aku duwe pangeran, aku duwe guru sing iso mbimbing rohku iso urusan nang Allah. Aku mau urusan ibadahku campur aduk ame urusan donya. Soalnya napa? Kula enggak dapat ngeten. Om Lim Siliong, Ali Markus, Om Lim Siliong sing enggak ada Bugasari tanpa manakiban soge. Ali Markus sing enggak ada Mas Pion tanpa wiritan soge. Enten tiang wiritan wit urusan donya, amen. Bukan berarti salah loh nggih. Harus garis bawahi. Om Lim Siliong sing gak ada Bogasari, Ali Markus sing gak ada Mas Pion tanpa wiritan, ora sembayang, soge. Nah nek enten tiyang wiritan tujuane ben soge ben ngene, eman. Makanya nih pentingnya pados guru, wa kula matur fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono masalah zikir nang ahli ne ben napa difahamno soal zikir. Zikir napa? Ten Allah. Sak sugi-sugine wong tapi atine ora manjing nang Allah. Wong sugih iku kaya dene banyu segara. Tambah akeh gak tambah seger nelak. Duwe pabrik siji kepingin loro, sing loro kepingin telu, terus. Niki donya niku fitnah. Kados banyu segara. Gak ana puase mangkana kula panjenengan derek menake iki napa? Siji fokus nang Allah. Kula panjenengan bakal napa balik nang Allah. Jasate nang tanah. Ruh kula jenengan saking Allah baten pundi? Minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Balitan Allah. Tanah, aku jadikan kamu dari tanah. Jasad kita kok tanah. Akan aku kembalikan ke tanah. Tiyang niku nek pun faham ruku'e, lapo kok ngene wong sembayang? Dik elingno he, awakmu teko lemah. Pikiranmu ojo sampai nglambyar. Umurmu wis 70. Umurmu wis 80. Ojo kepingin kaya ABG. ABG tua. Wis tuwek rambute putih gawe kaos Zuken Sikel. Kaos Zuken Sikel. Kamu sih melihat kel-kelek. Kata tiang-tiang niku umur 70 orang ngerti umure. Rambutnya diore-ore, selfie melet-melet. Bukan berarti salah. Tapi gak pantas. Apa sing dipamerno espayet. Lho, kenyataan nih. Nek umur 20 masih gak dimodel macam-macam. Atos kabeh dicekel langsung mendenteng. Nah, nek wis tuwa umur 70 napan sing dicekel. Cek kempes-pes. Lah niki kadang tiang mboten nyadar wis umur arep apa. Urip niku bisa dikatakan punya himmat cita-cita soal dunia niku di bawah usia 40 tahun. Selama tasik 39, tiang tasik gak ada cita-cita kepengin ngene. Kantuk. Tapi nempun umur 40 munggah niku cara umur niku sak menten. Sing menisor iki wis wilayah mati tanah. Berapa? Umur 50, rambut biasa titik putih saya kita blek. Untuk protol. Sing biasa vessel tetep langsung keribut kabeh. Ayo nguber napa? Sampeyan dandane kok napa? Ngapunten nggih, enten titik puspa. Seperti titik puspa? Titik puspa niku nur panjenengan umur pindah mangkin? Kisaran 80-an ya. Wajahe kados ABG. Sampeyan cekel tangane. Mboten gembok malih. Otot ambek balung.
Apa yang dibanggakan? Lah niki penting kalau jangan belajar zikir niki. La ilaha illallah. Damel napa? Ngenomno ruh kula panjenengan. Zikir la ilaha illallah, fokus la ilaha illallah. La ilaha illallah. Fokus ya apa carane kula panjenengan nalikane nyawa ambek jasad pisah niku mboten ten barzah, langsung pulang ke rahmatullah. La ilaha illallah. Niki maksude. Pun boten berarti salah lho, kalau wiridan boten salah. Tapi nek enten guru, napa Abaos niku kurang pinter. Padahal ngoten. Napa Syekh Abdul Qadir niku kurang pinter kula niku panjenengan. Syekh Abdul Qadir karangan kitabnya macam-macam, ribuan yang dikarang. Nah terus kula panjenengan ngarang kitab, beliaunya cuma ngamalkan cuma la ilaha illallah, boten yang lainnya. Naksabandani tekanan nama zikir khafi. Dan gitu men la ilaha illallah mau sampai sak menten, satu kali buku niki. Padahal babakan kalimat la ilaha illallah sampai sanad niku tenggone kitab Anwar Qudsiyah niku tebel sak menten gondol. Cuma namun zikir la ilaha illallah. Lu kadang-kadang lan apa kodang tian kok mencler rono-rono sebab gak rumangsa duwe guru. Bukan berarti salah. Yang wiritan ten masjid subhanallah. Sampeyan tanglet sampeyan guru sampeyan sapa ngucap ngeten? Mboten enten, umume. Jawabe umume tapi kalau jenengan mboten ditoton duwe guru sapa gurumu? Iku guruku Syekh Abdul Qadir. Guruku Aba Anom, guruku Aba Aos, guruku Aba Sepuh. Enak merasa bangga ngucap la ilaha illallah. Lapo sampeyan zikir kok banter-banter? Guruku ngajari ngono. Dasar endi? Wa sauti qawiyin wa dharbin syadid. Guruku Syekh Abdul Qadir ngongkon nek zikirku dengan suara yang kuat, dengan pukulan yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tandane aku urip. Tandane aku urip. Bayi enten tiyang meteng, bobote 9 wulan. Mantun ngoten dinten niki nglairaken, yogane bayi ini procot. Langsung meneng, kinten-kinten tiang sepae bingung napa seneng? Lho lan apa kok bingung? Lan apa kok bingung? Soale mboten suara, bingung. Di sikile ditarik nang ndukur dasi nang nisor. Ben apa? Ben saged ngomongin apa? Nek wis ngomong oe, wong tuane mulai seneng. Lapo sebab tandane anake urip. Begitu juga zikir, sampean banterno ben ketok uripe. Zikir. Iki arep mati apa sekarat? Tekan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukul. Setunggal kelebihan jantung memompah. Tiang niku enten tiang moro-moro langsung arpes pingsan. Didelok ternyata penyakit jantung. Berarti penyakit jantung niku bahaya napa mboten? Bahaya sebab tiang urip niku padane jantung. Supaya jantungnya berdetak stabil, dikira dikencengaken kumpo. Olahraga jahar, olahraga lah. La illallah, la ilaha illallah. Pukul mantun ngoten rohani ini ben urip zikir khafi. Zikir khafi. Terus ya Aba Aos, lapo Gusti Allah kaya swara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Tentunya Allah kasih lesan, ini kata Aba Aos kemarin mengatakan tujuannya apa? Untuk mensiarkan tidak ada Tuhan yang menciptakan dunia seisinya ini illallah kecuali Allah. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akan disambung sama Kiai Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalam pembuka ikut Romo Yai Nur Fahim Fahman Nabiin. Di hadapan segenap guru ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya guru agung kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, Wakil Talqin Syekh Mursyid yang hadir pada majelis ini, beliau Romo Yai Anang Asy'ari saking Surabaya, Yai Mustafa saking Madura, Romo Yai Nur Fahim saking Mojokerto. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, mboten suwi-suwi kula nyampeaken, insyaallah mboten ngantos 2 jam kula tak mudhun. Terus Bapak Asadi nek 2 jam temen tak tinggal mulai. Ana orderan odong-odong. Lo namung cerita kembangane manakib mawon. Tasik kembangane mboten juruse, kembangane. Kula nate mondok ten kene Darul Ulum, Rejoso Peterongan Jombang. Darul Ulum niku pondok termasuk salah satu kekuatannya adalah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Sami TKN. Cuman jurusane ya Abdul Karim. Apa Anom niku jurusane Syekh Tolha Kalisabu Cirebon. Ketemune ten kene Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nopo kembangane manakib? Wekdal Syekh Mursyid naminipun Romo Yai Rifai Romli wekdal niku sekitar tahun 87, 35 tahun yang lalu. Niku ngawontenaken perjalanan manakib ten kene Brebes, dilanjut ten kene Tegal. Sakbakdanipun manakiban soro ringkese piyambakipun Romo Yai bangsul ten kene Jombang. Badhe nglewati Alas Roban. Alas Roban ten kene Kendal niku bensine entek. Supire niku kanca kula saking Pasuruan. Maaf, saya orang Jawa Timur. Maaf, saya orang Jawa Timur. Bahasa Indonesia. Dulu itu ketika saya ngomong bahasa Jawa ada yang protes namanya Bu Neti. Saya orang Sunda Pak Yai nggak ngerti bahasa Jawa. Sekarang diprotes sama Yai Mustafa. Panjenengan tukang protes kok. Begitu lewat di Alas Roban, tidak terasa bensinnya habis. Bensinnya habis. Mencari pom bensin jauh, nggak ngatasi karena lampunya sudah kedip-kedip. Yai Rifai sanjangi Romo Yai bensin telas. Loh, nang dia nak pom bensin Tasik Tebe Yai. Piyambakipun lajeng meneng wis iku wae. Banyu manakib iku soken nang gone tangkine bensin. Kaget supire niki kok banyu manakib dikongkon ngesok ten kene mobil. Nggih, keronten karena kok keronten. Diprotes mana? Karena darurat, kemudian ketaatan seorang santri, supirnya itu nurut. Air manakib botol yang besar itu dituntek. Ya, apa bahasa Jawanya dituntek itu?
ditumpahkan, diisikan ke tangkinya mobil. Delalah. Dilalah bahasa Indonesia. Repot. Begitu diisi dengan air manakib, ternyata dilanjutkan satu botol itu sampai tiba di Jombang. Itu adalah kembangan barokahnya manakib. Tapi ini jangan ditiru. Sebab yang nuntek itu Yai Rifai Mursyid Thariqah. Khawatir ditiru, engkau bensinku entek, nanti bensinku habis, wis tak tunteke aku manakib. Itu kembangannya. Ada lagi yang namanya Habib Abdurrahman. Disambati sama jamaah Habib. Istri saya ini divonis harus operasi. Operasi sesar untuk melahirkan. Saya tidak punya biaya, Habib. Wis ini aja, air manakib ini minumkan ke istrimu. Begitu diminumkan dan sampai pada persalinan, ternyata dokternya menyatakan tidak usah dioperasi. Ini posisi bayinya sudah normal. Terkait dengan sopir juga, ini Abah Aos guru kita, karomahnya juga luar biasa. Tempo hari saya sudah ceritakan di Manakib Surabaya. Abah Aos ini selama 40 tahun lebih tidak pernah terlambat manakiban. Bukan hanya tidak manakiban, terlambat saja tidak pernah. Terlambat tidak pernah, apalagi manakibannya. Suatu saat beliau mengalami macet di jalan raya. Kemudian supirnya ini gelisah, tapi yang namanya Abah Aos tidak gelisah sama sekali. Supirnya suruh memejamkan mata, dan tiba-tiba ketika mata sang supir ini dibuka, sudah berada di halaman rumah pemangku hajat. Ini karomah. Kembangannya manakib ini. Tapi jangan ditiru. Kemarin itu saya tiru, saya terlambat ke rumahnya Abah Anwar. Macet di tol, tak tiru, bolak-balik ketap-ketip. Kok gak tutuk-tutuk. Masya Allah. Ada lagi Yai di Lasem, Mursyid Thariqah juga, Sambatan. Yai, usaha saya itu macet. Tambak saya juga mengalami penyakit. Apa kata kiainya? Air manakib ini bawaan, siram ke tambak. Ketika panen, di sekeliling tambak itu semuanya kena penyakit. Ini tambaknya barokahnya air manakib, hasil panennya. Ini kembangannya. Kembangan itu bukan tujuan. Jadi ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, ketika kita ikut manakib, kembangannya saja sudah begitu. Itu segala sesuatunya hidup. Bahkan kalau laki-laki begitu hidup akan memancarkan air. Baru tahu dia. Begitu. Jadi kalau para kekasih-kekasih Allah, ya kan mesin juga butuh air, butuh minum. Maka dengan air ini Allah jadikan mesin yang mau mati juga Tapi jangan ditiru. Takut ayatnya belum matang pada diri Anda sekalian. Ayatnya sadaqallahul azim. Takut mulut ini yang tidak. Jadi saya saat tadi sangat tersentuh dengan apa yang dibacakan Qori. Atamuruna nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Coba. Apakah kamu akan menganjurkan manusia, menyuruh manusia untuk berbaik, untuk berbuat baik, sedangkan kamu sendiri lupa? Kamu sendiri lupa pada diri kamu sendiri. Kamu nyuruh orang baik, kamu sendiri belum baik. Kamu nyuruh orang untuk berbuat baik, untuk istiqomah, kamu sendiri lagi lepotan. Semoga kita semua tidak termasuk. Tapi alhamdulillah anjuran Abah, mumpung belum baik nyuruh baik. Kalau nunggu baiknya dulu, kapan? Jadi kita sudah baik, jangan merasa baik. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sok suci loh. Jangan sok suci diri sendiri, jangan. Nabi saja masih ada buntutannya, wala fakhri. Saya ini paling takwa di antara kamu sekalian. Wala fakhri, bukan untuk menyombongkan diri. Memang fakta, memang harus diaku. Yang paling takwa di antara hamba-hamba Allah semuanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Karena sudah dapat ampunan tetap istiqomah. Mumpung belum lupa, karena saya lupa. Saya ngaji dari tadi dari Kiai Nur Fahim dan Kiai Syamsul Maafi ngaji. Jadi tolong jangan saya ditaruh di depan, karena kalau di depan saya sebentar pulang. Begitu. Jadi yang disampaikan oleh Kiai Syamsul barusan, saya di Malang ditanyakan, kenapa sampean bisa yakin kepada Abah Gaus? Apa karomah beliau? Ceming. Kalau buat Mustafa Madura ceming banget pertanyaan lo. Lo mau tanya Tori, apa mau tahu mau jadi Ki Jogobodo? Burung terbang, tidak pernah sombong. Ya, tidak pernah sombong. Karena memang Allah takdirkan begitu. Kalau mau bicara tentang Torika, al-istiqamatu khairum min alfi karomah. Mana ada murid-murid Abah Hanum yang seperti Abah Gaus istiqomahnya. Kalau sudah istiqomah, kenapa masih harus cerita karomah? Gelo lo. Goblok lo punya akal. Gitu kan? Kalau sudah istiqomahnya begitu, mau tanya karomah? Nggak kepikir. EGP mah gua pikir masalah begituan. Begitu. Terus atamuruna nasi bil bir. Jadi kita jangan sok nganjurin orang baik. Kita lihat wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu sekalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Terus wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illal 'alal khashi'in. Ternyata tentang istiqamah dalam melaksanakan salat dan juga kesabaran itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Saya nangis tadi, lapar, dikasih makan, selesai. Gampang banget ya. Begitu. Tapi khusyuk untuk kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khusyuk itu hati yang selalu mengingat Allah. Begitu. Jadi saya jadi ingat pertama ini ulang tahun bagi saya.